Drama pun dibuka menampilkan para korban Bang Xingwan. Berikut merupakan CEO dari Bang Xingwan. Pada pertemuan ini mereka membahas cara mengagalkan investasi yang akan dilakukan Bang Xingwan terhadap perusahaan Bebel, di mana perusahaan tersebut sangat merugikan orang banyak. Mereka mencari solusi untuk permasalahan ini dan Hong Chae-won memiliki ide agar Vincenzo menyamar untuk mendekati CEO tersebut karena paras tampan yang dimiliki CEO. Vincenzo pun terkejut dan sangat menolak keras ide ini. Vincenzo pun pergi karena tidak setuju. Namun Hong Chae-won dan asistennya berusaha meyakinkan Vincenzo. Namun Vincenzo menolak. Siapa coba yang tidak menolak disuruh begini? Kan guys, haha. Mereka berusaha terus meyakinkan Vincenzo. Nah, ini merupakan CEO dari Bang Xingwan. Demi kebaikan, akhirnya Vincenzo pun setuju dan memutuskan untuk menemui CEO tersebut. Di mana hobinya adalah berkuda. Wow, di sini Vincenzo sangat tampan ya guys. Dan tampak CEO tersebut terpana ya guys akibat ketampanannya. Hehe. Dan Hong Chae-won juga ikut mengawasi aksi Vincenzo ini. Mereka pun berbicara soal kuda hingga di mana Vincenzo modus ya guys. Nah, seperti ini sehingga membuat CEO menjadi salting ya. Haha. Hong Chae-won pun meledek ya, tampak cara meledek. Wow, kali ini Vincenzo menunjukkan keahliannya menaiki kuda sehingga Hong Chae-won dan CEO tersebut terpana guys. Setelah aksi PDKT pertama berakhir, Vincenzo merasa bingung dan dia didekati oleh Hong Chae-won. Mendekati di sini dia malah mengejek Vincenzo ya guys karena melakukan hal tersebut yang tadi itu. Nah, saat berjalan mereka tidak sengaja berpelukan hingga membuat Hong Chae-won menjadi baper ya guys. Pertemuan kedua mereka dilaksanakan di bar. Dan Hong Chae-won juga bersama asistennya juga ikut mengawasi mereka. Nah, pada kali ini mereka saling memperkenalkan diri guys, beserta nama perusahaan, tempat kerja mereka. Dan mereka pun saling berbincang-bincang mengenai perusahaan atau apapun itu. Dan tampak mereka saling bercanda, walaupun Vincenzo merasa terpaksa ya guys tampaknya. Tampak ketawa terpaksanya. Nah, pada kali ini mereka mulai minum dan Hong Chae-won menyuruh agar Vincenzo lebih mendekati CEO tersebut karena sudah terpengaruh minuman ya guys. Jadi CEO tersebut pun mendekati Vincenzo dan mereka saling berkomunikasi di sini. Baik membicarakan ayahnya di mana dulu pernah melakukan pelecehan terhadap seorang pembantu, di mana ternyata pembantu itu adalah ibunya Vincenzo guys. Mereka memfitnah ibunya Vincenzo untuk melindungi reputasi mereka, sehingga ibunya dipenjara. Dan hal ini membuat Vincenzo merasa kesal serta asistennya yang merasa kesal, dan Vincenzo pun lebih ingin mendalami CEO ini untuk mencari informasi. Nah, di Plaza Geumga para penyewa mencari emas, di mana mereka mendapat informasi bahwa di plaza tersebut terdapat emas. Awalnya mereka tidak mempercayai, namun mereka mencoba mencari tahu sehingga menjelajahi setiap sudut dari tempat ini hingga mereka saling bertemu satu sama lain, di mana mereka juga mencari emas. Hal ini menyebabkan mereka mencari alasan atau ngeles agar tidak dikira mencari emas tersebut, karena malu sebelumnya mereka mengatakan tidak percaya ada emas di sini. Nah, kali ini Vincenzo dan
CEO tersebut melakukan pertemuan ngedate atau di sebuah taman hiburan, di mana Hon Chae-yong bersama asistennya juga mengikutinya. Tampak mereka asik bermain. Nah, pada saat permainan, tampak CEO tersebut memeluk Vincenzo, dan Vincenzo pun merasa gelisah atau tidak enak. Dan Hon Chae-yong bersama asistennya malah meledeki mereka. Di permainan selanjutnya, yaitu permainan zombie, CEO tersebut ternyata sangat takut zombie, sehingga Vincenzo mencoba menenanginya. Nah, pada saat permainan berakhir, Vincenzo menyuruh CEO tersebut untuk masuk ke dalam mobil. Nah, pada kali ini mereka membahas mengenai investasi Ban Xingwan terhadap perusahaan Webel, di mana perusahaan tersebut perusahaan yang sangat jahat. Modusnya, Tae-oh di sini berpura-pura khawatir terhadap CEO tersebut. Namun CEO tersebut berkata tidak apa-apa, dia akan menanganinya, sehingga membuat Tae-oh merasa kesal dan marah. Karena merasa bersalah, CEO tersebut mendatang ke tempat firma hukum dari Tae-oh, di mana tujuannya ingin meminta maaf, sekaligus untuk menenangi hatinya, karena dia sangat menyukai Tae-oh. Namun tampak Tae-oh sedang tarik ulur terhadap kesempatan ini, dan Hon Chae-yong pun juga datang menemaninya membahas mengenai keberhasilan atau tidak ide mereka. Nah, pada malam hari pun Tae-oh menemui CEO tersebut yang telah seharian menunggunya. Dan CEO tersebut langsung memeluk Tae-oh dan meminta maaf dan janji akan mengikuti perkataannya, sehingga membuat Tae-oh merasa sangat senang. Dan mereka pun kembali berbaikan. Nah, mereka berdua ini merupakan saudara beda ibu, di mana yang pengacara yang berpura-pura culun ini merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan Webel, di mana mereka akan mendatangi tempat penandatanganan kontrak antara Bank Xingwan dengan perusahaan Webel. Tibalah saat penandatanganan kontrak perjanjian antara Bank Xingwan dengan perusahaan Webel, di mana tampak Hon Chae-yong juga hadir mengikuti penandatanganan kontrak tersebut untuk melihat ide mereka berhasil atau tidak. Nah, pada saat proses penandatanganan, perusahaan Webel sudah menandatangani perjanjian kontrak tersebut. Namun, CEO dari Ban Xingwan tidak menandatanganinya karena teringat akan janji kepada Tae-oh yang tak lain adalah Vincenzo, sehingga dia memutuskan tidak menandatanganinya. Namun ternyata pengacara dari perusahaan Webel telah menyiapkan rencana lain, dan dia sudah mengetahui hal ini pasti akan terjadi, sehingga dia mendatangkan pemilik sebenarnya dari Bank Xingwan, yaitu ibu dari CEO tersebut. Nah, sehingga perjanjian pun dapat dilaksanakan dan berhasil. Pada saat ini Vincenzo dan pengacara Hon Chae-yong mengalami kekalahan, namun mereka tampak rileks saja. Dan CEO tersebut kini sudah mengetahui bahwa Tae-oh ternyata adalah Vincenzo Casano. Nah, Vincenzo Casano bersama pengacara Hon Chae-yong menantangkan para wartawan untuk mempublikasikan ini. Nah, nampak mereka saling mencemooh satu sama lain. Hingga tibalah saat di mana pengacara dari perusahaan Webel mengungkit tentang kematian ayah Hon Chae-yong, dan drama pun berakhir.